larangan Deddy Mulyadi, dan perjuangan anak sekolah pagi itu. Langit Bandung sedikit mendung, seolah ikut menyimak kabar besar yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di lapangan Kujang Rindam Tree atau Siliwangi, ribuan pelajar berdiri tegap mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. Di depan mereka, berdiri sang gubernur dengan suara lantang dan tegas. Per hari ini, anak SD dan SMP tidak boleh lagi membawa motor dan HP ke sekolah. Katanya, suaranya menggema, menembus barisan siswa dan guru. Seketika, kabar itu menyebar cepat. Di sudut kampung kecil di Kabupaten Garut, seorang anak kelas 7 bernama Riko mendengarnya dari radio tua milik neneknya. Ia duduk memeluk tas sekolah, dengan raut wajah bingung dan sedikit khawatir. Riko bukan anak yang suka main HP, tapi HP kecil miliknya adalah satu-satunya alat komunikasi dengan ibunya yang merantau di Batam. Ia juga sering naik motor metik milik kakaknya untuk berangkat sekolah, karena jarak rumah ke sekolah lumayan jauh, dan jalan kaki bisa memakan waktu hampir 1 jam. Kalau nggak boleh bawa motor, terus aku jalan kaki tiap hari, Nek? Tanya Riko lirih. Neneknya, Mbak Sarne, mengelus kepala Riko. Mungkin Pak Deddy mau kita semua lebih disiplin, Le. Jalan kaki sehat, dan mungkin nanti pemerintah kasih solusi. Di lain tempat, di kota Bandung, seorang siswi bernama Sarah merasa campur aduk. Ia sebenarnya setuju dengan larangan membawa HP ke sekolah. Teman-temannya banyak yang lebih sibuk main TikTok dan game saat jam istirahat, kadang sampai lupa belajar. Tapi ia juga mengingat bahwa ayahnya menitip pesan penting setiap hari lewat WhatsApp soal obat neneknya yang harus dibeli sepulang sekolah. Kalau nggak bisa bawa HP, gimana aku tahu kabar dari rumah? Gumam Sarah sambil memandangi layar ponselnya. Di balik semua pro dan kontra, deklarasi pelajar istimewa yang dibacakan saat upacara menjadi titik balik. Ada 5 poin penting. Tidak lagi ada study tour mewah, perpisahan cukup di sekolah, tidak ada aksesoris kendaraan yang mencolok, membawa bekal makan sendiri, dan tentu saja, larangan membawa motor dan HP. Saya ingin bangunan sekolah jadi yang paling kokoh, kata Deddy Mulyadi. Saya ingin pelajar kita siap bersaing, sehat, kuat, dan berkarakter. Suasana jadi emosional ketika Deddy mengajak orang tua menyiapkan bekal makanan bergizi untuk anak-anaknya. Ia tahu banyak anak sekolah yang tidak sarapan, bahkan hanya minum air putih. Anak yang lapar, bagaimana bisa bersaing? Katanya, beberapa orang tua terdiam. Mereka merasa tersindir, tapi juga tersentuh. Di kampung Riko, ibu-ibu mulai saling bantu menyiapkan bekal anak-anak tiap pagi. Nasi, telur dadar, sayur bening, dan kadang sambal terasi buatan sendiri. Sederhana, tapi penuh cinta. Di kota, Sarah mulai belajar menulis catatan kecil untuk ayahnya. Dititip lewat teman. Ia juga mulai terbiasa membaca buku lagi saat istirahat, bukan scrolling TikTok. Hidupnya berubah, perlahan. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada protes dari sebagian orang tua. Mereka bilang, larangan itu mendadak. Mereka minta solusi. Anak saya nggak bisa jalan kaki jauh-jauh tiap hari, kata salah satu orang tua di forum RW Wali Kota Bandung, Farhan, turun tangan. Ia menjanjikan fasilitas transportasi umum yang ramah anak sekolah. Berilah kami waktu, katanya di balai kota. Tapi percayalah, kami ingin yang terbaik untuk anak-anak. Waktu berjalan. Beberapa minggu kemudian, di desa-desa dan kota-kota Jawa Barat, terlihat perubahan kecil yang berarti anak-anak jalan kaki beramai-ramai sambil bernyanyi. Bekal makanan penuh warna dan gizi mulai memenuhi meja sekolah. HP disimpan di rumah. Kelas jadi lebih tenang. Riko tetap jalan kaki, tapi kini ia ditemani teman-temannya. Mereka tertawa sepanjang jalan. Sarah tetap rindu HP Nia, tapi ia menemukan dunia baru di buku-buku cerita. Dan di tengah semua itu, nama Deddy Mulyadi terus disebut. Ada yang memuji, ada pula yang mengkritik. Larangan dan air mata Mbah Sarni, lanjutan cerita paling dramatis hari itu. Mendung tak sekadar menghiasi langit Garut. Awan kelabu seolah menggantung berat di atas kepala Mbah Sarni. Riko belum pulang. Waktu sudah hampir maghrib. Biasanya, sejak larangan bawa motor diterapkan, Riko pulang lebih sore, karena harus jalan kaki sejauh 5 km dari sekolah. Tapi hari ini berbeda. Terlalu lama, terlalu sepi. Dengan tangan gemetar, Mbah Sarni duduk di balai bambu, memegang HP butut milik tetangganya. Itu satu-satunya alat yang bisa ia pakai untuk mencari kabar. Tapi Riko sudah tak boleh bawa HP ke sekolah, dan ia pun tak tahu harus menelepon siapa. Ya Gusti, cucuku, di mana? Lirihnya, air matanya jatuh membasahi keriput pipinya. Tak lama suara tetangga meneriaki dari kejauhan. Bah! Riko kecelakaan kecil di jembatan gantung. Terpleset, tapi sudah ditolong guru dan warga. Sekarang, di puskesmas, jantung Mbah Sarni seolah berhenti berdetak. Ia langsung berlari kecil, dibantu tongkat kayu tua, menuju puskesmas desa. Di ruang perawatan sederhana, Riko terbaring lemah dengan perban di lutut.
Bajunya kotor lumpur. Di sampingnya, berdiri Pak Taufik, guru IPS yang sangat dihormati siswa. Ia menatap Mbak Sarni dengan iba. "Maaf ya Mbah, Riko maksa pulang jalan sendiri meski hujan deras. Katanya nggak mau merepotkan siapa-siapa," ucap Pak Taufik lirih. Mbak Sarni hanya memeluk Riko, menahan tangis. Riko memandang neneknya dengan mata berkaca. "Maaf Nek, Riko nggak kuat jalan kaki tiap hari. Tapi Riko nggak mau melanggar aturan Pak Dedi. Riko mau jadi pelajar yang baik," ucapnya terbata. Malam itu, Pak Taufik diam-diam mengunggah cerita Riko ke media sosial. Ia bercerita tentang semangat anak desa, tentang tangis seorang nenek, dan tentang perubahan besar yang sedang berjalan. Ia tidak menyalahkan aturan, tapi berharap ada bentuk perhatian lebih untuk anak-anak seperti Riko. Keesokan harinya, cerita itu viral. Gubernur Deddy Mulyadi membaca kisah itu saat ia sedang rapat dengan Dinas Pendidikan. Matanya memerah. Ia memanggil ajudannya. "Catat nama anak itu. Saya mau temui dia," katanya. Beberapa hari kemudian, di tengah kabut pagi, mobil dinas gubernur masuk ke kampung Riko. Masyarakat geger. Semua keluar rumah. Deddy Mulyadi turun dari mobil, membawa 2 tas besar. Riko berdiri kikuk di depan rumahnya, ditemani Mbah Sarni. "Riko," kata Deddy, menatapnya dalam-dalam. "Kamu pelajar istimewa. Saya tahu kamu terluka, tapi kamu sudah beri pelajaran besar pada kami semua." Ia membuka tas pertama isi penuh buku baru, sepatu, seragam. Tas kedua, sebuah sepeda listrik kecil berwarna biru, dengan tulisan, "Hadiah untuk Riko, pelajar berani, pelajar berjiwa besar." Air mata Mbah Sarni pecah. Tangisnya tak terbendung. Ia memeluk Deddy Mulyadi sambil berucap, "Terima kasih Pat, terima kasih." Hari itu, satu kampung menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena haru. Karena di balik larangan dan aturan, masih ada hati, masih ada keadilan yang menjangkau sampai ke anak desa. Gugirnya guru. Bangkitnya sekolah lanjutan cerita beberapa minggu setelah kisah Riko menginspirasi banyak pihak. Suasana sekolah-sekolah di Jawa Barat perlahan berubah. Para murid mulai terbiasa datang tanpa HP, jalan kaki atau naik angkutan umum, dan makan bekal buatan rumah. Namun tak semua pihak senang. Di beberapa sekolah kota besar, mulai terdengar keluhan orang tua. "Anak saya itu banyak tugas digital. Kalau nggak bawa HP gimana ngerjain tugasnya?" teriak seorang ibu dalam pertemuan komite sekolah di Bandung. "Kami kerja. Siapa yang pantau anak kalau nggak ada HP?" Suara-suara seperti itu makin keras terdengar. Protes mulai berdatangan. Di media sosial, banyak yang mencibir, menyebut kebijakan ini kuno, jadul, bahkan tidak manusiawi. Namun, di balik keramaian itu, satu sosok guru berdiri dengan tenang. Pak Damar, guru bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di pinggiran Cimahi. Pak Damar adalah guru tua, berambut putih dan suara pelan, tapi kata-katanya selalu menghunjam. Ia dikenal tidak main media sosial, tidak bawa laptop, dan menulis nilai siswa di buku besar dengan tinta hitam. Tapi ia satu-satunya guru yang tidak menolak aturan baru. Anak-anak tak akan rusak hanya karena tak pegang HP. Mereka rusak karena kita, orang dewasa, tidak beri teladan, ujarnya dalam rapat guru. Suatu hari, Pak Damar melihat 2 siswa berkelahi di pojok sekolah. Ia melerai dengan tenang, tapi karena salah satu siswa mengayunkan batu, Pak Damar terkena lemparan di kepala. Ia jatuh, pingsan. Kabar itu menyebar cepat. Para murid kaget dan sedih. Sosok yang mereka anggap kuno itu, ternyata adalah satu-satunya yang mau bicara langsung pada mereka, yang tahu nama setiap murid dan cita-citanya. Di rumah sakit, Pak Damar terbaring lemah. Di sekelilingnya, ratusan bunga dan kartu ucapan dari murid-murid mulai berdatangan. Salah satunya dari Sarah, siswi dari Bandung yang dulu tak rela meninggalkan HP-nya. "Pak, maaf, saya dulu tidak paham, tapi sekarang saya tahu, HP bisa diganti. Tapi guru seperti Bapak tidak ada gantinya." Seminggu kemudian, Pak Damar meninggal dunia. Sekolah menggelar upacara kecil mengenangnya. Para murid berdiri di lapangan, menunduk dalam diam. Gubernur Deddy Mulyadi datang langsung ke sekolah itu. Dalam pidatonya, ia berkata, "Pak Damar gugur bukan karena kebijakan. Beliau gugur karena beliau berdiri menjaga nilai. Ia bukan hanya guru, tapi simbol bahwa perubahan harus dimulai dari teladan." Sejak hari itu, program sekolah kuat, guru hebat dicanangkan. Gaji guru honorer dinaikkan, fasilitas transportasi pelajar dipercepat. Guru yang memberi contoh disiplin didukung penuh. Don Sarah, ia kini jadi ketua OSIS, aktif menggerakkan kampanye sekolah tanpa HP, tanpa tawuran. Ia sering mengenang Pak Damar, dan setiap hari memakai pin kecil di seragamnya bertuliskan, "Belajar adalah penghormatan pada guru." Di tempat lain, Riko yang sudah kelas 8 menulis surat untuk gubernur. "Pak Dedi, terima kasih. Dulu saya kira larangan itu menyulitkan. Tapi sekarang saya tahu,
Itu untuk melindungi kami. Saya ingin jadi guru seperti Pak Damar, yang tidak pernah menyerah untuk anak-anak. Dedi membaca surat itu di dalam mobil. Dalam perjalanan ke pelosok Tasik, ia menatap keluar jendela, melihat anak-anak sekolah berjalan di pinggir sawah. Ia tersenyum tipis. Perubahan memang menyakitkan, bisiknya. Tapi luka hari ini akan jadi kekuatan mereka esok. Badai dari kota api dari desa, lanjutan cerita 2 bulan sejak larangan ponsel dan motor diterapkan di sekolah. Perubahan tampak nyata di desa. Anak-anak semakin dekat dengan guru, semakin banyak membaca buku, dan mulai terbiasa dengan hidup tanpa gawai. Tapi di kota, badai mulai datang. Seorang influencer pendidikan dari Jakarta membuat video viral. Ia menyindir keras kebijakan Dedi Mulyadi. Zaman AI kok murid dilarang bawa HP? Ini bukan revolusi pendidikan. Ini kemunduran. Anak-anak butuh teknologi, bukan sanksi, katanya sambil tersenyum sinis ke kamera. Video itu menyebar kemana-mana. Para orang tua di kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bandung mulai terpengaruh. Mereka mendatangi sekolah, membawa pengacara, menuntut hak anak untuk memakai HP demi pembelajaran. Media nasional ikut memanas. Talk show, berita headline, dan opini ahli mulai mempertanyakan kebijakan tersebut. Apakah Gubernur Dedi anti teknologi? Begitu salah satu judul berita besar di Surat Kabar Jakarta. Di tengah badai kritik itu, Dedi Mulyadi justru turun ke desa. Ia menginap di rumah warga, menyusuri sekolah-sekolah kecil di Kuningan, Ciamis, dan Majalengka. Di sana ia melihat murid-murid membaca buku bekas guru. Dedi Mulyadi berdiri lama di sana. Di depan kelas, ia berkata, "Di kota, mereka bilang ini kemunduran. Tapi di sini, saya lihat anak-anak belajar dengan hati. Ini bukan soal teknologi, ini soal karakter. HP bisa kita beri nanti, tapi akhlak, ketahanan, dan kedisiplinan, itu tidak bisa diunduh." Keesokan harinya, ia mengundang semua kepala sekolah dari 27 kabupaten atau kota Jawa Barat ke Gedung Sate. Dalam forum tertutup itu, ia tidak berbicara sebagai pejabat, tapi sebagai ayah dari 5 juta pelajar. Ia berkata dengan suara berat, "Jika yang kalian inginkan adalah sekadar alat, silakan. Tapi jika kalian mau melahirkan generasi kuat, ikutlah saya bangun mental dan hati mereka dulu." Beberapa kepala sekolah kota mulai ragu, tapi ada satu yang maju ke podium, Pak Beni, kepala sekolah elit di Bandung. "Saya ingin minta maaf, Pak. Dulu saya tolak aturan ini. Tapi sejak HP dilarang, anak-anak saya jadi kembali ngobrol saat istirahat, belajar tanpa tergantung layar. Selama itu pula, harapan bangsa akan terus menyala." Tamat 3 bulan kemudian. Draft buku itu sampai ke tangan Presiden RI yang baru seorang pemimpin muda yang pernah menjadi guru relawan di pelosok Papua. Ia membacanya dalam sekali duduk. Keesokan harinya, ia membuat pernyataan nasional, "Mulai tahun depan, kita akan menanamkan kembali nilai karakter sebelum kompetensi. Semua sekolah di Indonesia akan punya 1 jam tanpa gawai setiap pagi. Kita mulai hari dengan membaca, mendengar cerita, dan saling mengenal." Kebijakan itu disebut Jam Hening Nusantara. Ia diadopsi oleh ribuan sekolah di Indonesia, bahkan dicontoh negara tetangga. 10 tahun lagi, di layar besar sebuah konferensi pendidikan dunia.